emang nggak boleh dicepol. Emang ini suatu hal yang tidak dibolehkan. Boleh nggak sih? Karena lagi bad hair day, jadi kayak yaudah kita cepol aja, karena kalau nggak tuh kayak bad banget gitu. Jadi daripada aku bad mood ya memulai hari ini, terima kasih Kak Dio. Jadi aku mending aku cepol. Karena bad mood, karena bad hair day. Bad hair day itu bisa membuat bad mood. Aku kayaknya hal yang bikin bete itu lebih ke rambut dibandingkan ya kayaknya rambut tau. Kayak aku tuh kalau misalnya rambut jelek tuh udah kayak beneran bete gitu. Misalnya nih aku mau foto, terus kalau misalnya di foto itu aku kayak udah tahu kalau misalnya rambut aku jelek, aku tuh udah kayak pokoknya aku udah bete banget dibandingkan apa ya, sebenarnya nggak dibandingkan apa sih, tapi pokoknya aku kalau misalnya rambut tuh kayak masalah rambut tuh ribet banget. Terus kan dulu itu poni aku kan masih ke samping, nah itu aja kan kadang-kadang suka kayak jelek gitu kan. Nah jadinya aku kalau misalnya foto-foto, apalagi aku misalnya kalau misalnya foto-foto misalnya kayak foto-foto buat fit atau apa, aku kan kayak picky banget gitu kan, kayak picky banget aku yang aku post tuh seperti apa. Nah jadinya aku tuh sering bete gitu kalau misalnya poni aku atau rambut aku tuh jelek. Nah terus karena aku udah di poni depan, itu jadi membuat aku tuh makin cepet bete lagi gitu loh. Karena kalau poni samping itu cepet bete, tapi kayak dia tuh gak seribet poni depan kan. Makanya katanya pas itu aku pernah foto-foto buat IG, terus aku kan poni depan kayak gini kan, terus aku tuh kayak pokoknya ribet gitu lah sama poni aku. Terus kayak aku dibilang gara-gara poni depan jadi makin ribet. Jadi yang awalnya itu udah ribet, tapi karena poni depan tuh makin ribet gitu. Tapi aku suka, jadi yaudah. Kamu poni depannya stay gitu di spray? Enggak, karena aku nggak bisa. Jadi pas itu kan kayak poninya pokoknya jelek gitu lah. Terus aku pengen kayak aku hairspray gitu kan, biasalah sok banget kan. Terus terima kasih Kak Muhammad. Terus aku coba dulu doang sendiri, tapi jelek banget sumpah. Terus kayak ada putih-putih, sebuk putih-putih gitu di rambut aku, pokoknya jelek banget deh. Makanya aku kalau misalnya ngelihat ada orang yang bisa kayak nge-style poninya sendiri, aku tuh merasa kayak orang tuh keren banget. Uban enak aja. Jadi aku merasa keren banget, karena aku kalau misalnya sendiri tuh nggak bisa. Terima kasih ke JT. Gak bisa, sumpah aku gak bisa. Aku tidak memiliki keahlian itu untuk poni aku sendiri. Misalnya nih ya kayak gini, terus aku mau poni depan sendiri, aku gak bisa. Maka aku kadang-kadang tuh kayak aku tuh terkagum-kagum gitu loh. Terima kasih Kak Charles. Aku tuh kayak terkagum-kagum banget, karena kayak aku kalau misalnya sama kakaknya tuh bener-bener yang kayak ini tuh bisa satu-satu gitu loh. Ngerti gak sih, yang kayak bener-bener keren gitu. Iya, sekagum itu, bener sekagum itu. Sampai pas itu aku pernah kan kayak pokoknya aku bilang, kakak aku boleh dicatok dulu gak? Terus bener guys, padahal kayak misalnya kalau aku nyatok sendiri itu biasa aja, tapi aku kalau misalnya catok itu bagus banget poninya. Terus aku kayak merasa sangat senang. Terima kasih Kak Bayu. Pokoknya beda. Terus aku kan kayak kok bisa ya, terus kayak dibilang itu namanya teknik. Teknik dibilang itu namanya teknik. Terus aku kayak oh iya oke deh, kita belajar tekniknya. Tapi awal sampai sekarang aku tetap gak bisa sih. Iya, emang jago bener. Baju lucu, makasih ya. Beli di mana baju? Justru aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu nih.
bukan punya aku. Jadi aku nggak tahu. Iya nggak baik, sorry, emang aku kayak karena punya orang tuh lebih bagus gitu loh dibandingkan punya sendiri. Stop mencuri, enggak, ini nggak mencuri, ini nggak mencuri ini, cari enggak. Enggak ya, bukan punya Rili ya. Aku tidak pernah mencuri barang Rili selain roll itu doang sih. Sisanya aku nggak pernah ambil ya kayaknya. Karena susah guys ngambilnya, nggak ada yang emang nggak ada rencana. Itu barang Rili barangmu. Sebenarnya nggak juga sih. Prinsip aku tuh kayak, maksudnya kalau misalnya udah deket gitu, aku kayak nggak masalah juga kalau barang-barang aku diambil sebenarnya. Nah jadi kan aku merasa deket, jadi ya udah sedekat aja, jadi ya udah deh aku ambil, ya gak sih? Kayak aku nggak masalah sih kalau Rili juga ngambil, aku kayak ya udah aja. Nggak nyuri tapi nggak sengaja, iya nggak sengaja. Masa direncanakan, nggak mungkin dong, itu emang beneran nggak sengaja. Nggak sengaja suka sering, cuma sekali doang loh roll, terus apa, nggak ada lagi. Mana ada aku mencuri lagi. Terima kasih kabar. Terima kasih Kak Bayu, Mas Petangnya. Kamu tuh schedule. Mana ada sih, itu tuh Jemima bangun. Makanya Jemima ngetit 2 kali. Karena itu Jemima mau membuktikan kalau misalnya Jemima tuh bangun. Lagian gak bisa juga gak sih schedule? Terus schedule 2 kali. Hah? Gimana sih caranya? Bahkan aku gak tahu cara schedule tuh kayak gimana. Jujur nih, ini jujur banget. Sumpah, tapi ini beneran. Tapi ini beneran, sumpah. Aku nggak tahu caranya. Aku kan kayak pengen terima kasih ke JT. Aku kan pengen tahu kan gimana cara schedule. Terus aku beneran mencari pilihan, itu nggak ada pilihan schedule. Jadi aku bingung juga gimana caranya. Jadi aku beneran setel alarm untuk bangun jam segitu. Dengan kuku nyaman berbuka enggak juga, itu sebagai aku pokoknya itu sekarang aku tuh nggak ngerti cara schedule. Dulu tuh aku tahu, tapi sekarang aku udah nggak ngerti sumpah. Terus aku kan kayak pencet semua yang bisa dipencet kan, terima kasih KJT. Terus itu tuh kayak nggak ada pilihan schedule, kayak ada pilihannya voting terus apa gitu. Terus aku nggak ngerti. Terima kasih Kak Muhammad. Lanjutin lagi. Ada Virgi apa? Iya ada Virgi. Komen Virgi. Ya coba deh kalian kasih tahu tutorial schedule, karena aku nggak ngerti. Aku nggak tahu gimana caranya. Nggak ada tahu, sumpah nggak ada pilihannya. Jadi gini gitu, makasih loh. Aku kayak nggak ngerti teman-teman, jadi kayak schedule apalah schedule. Oh harus dikoment. Oh tuh berarti bener kan, Jemima tuh nggak schedule, beneran
bangun untuk sahur. Terima kasih Kak Padli. Selanjutnya sekarang nggak ada apa-apa. Tapi setahu aku kalau misalnya schedule emang kayak nggak bisa pap ya. Kayaknya bisa juga nggak sih kalau misalnya schedule tepat tetap. Jadi itu tidak membuktikan. Makanya aku kayak tadi pagi tuh kayak terima kasih ke JT. Aku kayak tweet 2 kali kan supaya kayak kelihatan aku gak schedule. Terima kasih Kak Padli, cemicinya. Pasti bangunnya gak susah ya? Enggak, aku tuh kayak alarm bunyi aku langsung bangun. Nggak ada susah payah. Terima kasih Kak Padli. Ikuti pada show-nya. Terima kasih Kak JT. Kelihatan sholat pertamanya cuma pagi. Lah. Makanya kan kayak gak ada yang bisa membuktikan. Terima kasih Kak JT. Tidak ada yang bisa membuktikan kalau misalnya aku tuh schedule atau tidak kan. Makanya kayak ya udah, walaupun pap juga itu bisa juga tahu kalau misalnya itu schedule. Jadi kayak ya udah, ini emang sesuai kepercayaan aja. Kalian kalau mau percaya aja, kalau nggak mau percaya ya udah nggak mau percaya gitu. Jadi ya udah, kalian mau percaya Jemima atau nggak. Kalau nggak percaya ya udah nggak percaya, kalau percaya ya udah percaya. Mau aku nge-tweet emoticon atau aku nge-tweet apapun itu, kalian kalau percaya aja. Udah jadwal bukber mau banget sumpah, please kalian tag kayak ganti gawe yang lain, kayak ajak Jemima mau. Banyak aku percaya atau nggak? Percaya. Kalau percaya Jemima senang. Terima kasih Kak Padli. Makanya guys, kalian please tag Gen 13, ajak Jemima tuh juga mau. Karena tahun lalu Jemima tuh nggak ikut, dan Jemima tuh kayak melihat keseruan bukber itu kayak Jemima tuh iri. Jemima tuh mau tahun ini, please ya. Enggak sih, tapi pasti aku pernah ding. Enggak ding. Itu pas puasa apa enggak ya? Nggak tau deh. Jujur pas itu makan bareng, tapi kayak itu buka puasa apa? Pernah. Pas itu kan lagi ada kegiatan kan. Iya pernah, terus kita makan tahu. Sumpah pernah. Yes. Karena pas itu kalau nggak salah lagi kayak latihan atau apa gitu, pokoknya JKT48 School. Kita nggak pernah deng, tapi maksudnya itu kan karena kayak emang lagi berkegiatan gitu kan. Kalau misalnya emang direncanakan, bayangin kita ke cafe bukber tuh, kayaknya mantap banget gak sih? Mantap banget. Jadi pernah apa nggak pernah, tapi kayak belum yang proper gitu loh. Buka pakai apa pas itu? Pas itu aku inget banget pakai tahu dan piscok kalau nggak salah. Sama apa ya pas itu ya? Lupa lagi. Karena pas itu bukan aku yang beli. Terima kasih Kak Dodi. Bukber tapi gak puasa. Boleh-boleh aja gak sih? Emang kenapa? Kan kita ini quality time aja. Bener kan, dengan ingat terus. Ya kan itu udah lama ya, itu udah tahun lalu. Aku mana inget sih tahun lalu. Dan iya. Dan kalau enggak kok, aku nggak enak karena itu kan bukan punya aku. Jadi aku nggak enak, jadi aku nggak ambil tahu sih karena kan suka tahu. Kalian tim tahu apa tempe? Aku tim tempe, aku nggak suka tahu. Tapi sebenarnya tergantung, kadang-kadang tahu itu ada yang enak, tapi kadang-kadang itu ada yang nggak enak. Jadi sebenarnya tergantung. Tapi kalau misalnya tempe itu kayaknya emang enak terus gitu nggak sih?
Kayak kalau misalnya tahu tuh kadang-kadang tuh kayak mut-mutan, tapi kalau tempe tuh ya kayak yaudah enak aja terus. Tahu isi nggak suka, enggak. Aku nggak suka tahu isi, nggak suka ote-ote, pokoknya kayak ada dalamnya gitu aku nggak suka. Tapi ada bawangnya. Nor banget yang ada bawangnya. Pasal enggak. Jujur kayak sebenarnya aku tuh nggak bilang aku tuh picky, tapi kayak kadang-kadang karena dari dulu tuh aku kayak terkenal nggak terkenal sih, tapi kayak dari dulu tuh aku kayak selalu mengklaim diri aku kalau misalnya aku tuh nggak picky eater. Tapi ternyata setelah aku sadari kayak aku tuh ada beberapa yang aku tuh agak picky gitu. Misalnya kayak aku makan soto atau nggak makan bakso, aku tuh nggak suka yang ada sausnya gitu loh. Jadi misalnya nih kalau bakso kan kuah bening, bener-bener kuah bening, jadi aku tuh nggak tambahin sambal, nggak tambahin kecap. Biasanya kan kayak orang tuh suka ngeracik kuahnya gitu kan. Nah aku tuh yang bener-bener kalau misalnya bakso tuh ya udah bener-bener bening aja gitu. Terima kasih Kak Alvin. Nah, kalau misalnya soto sama. Kalau misalnya soto tuh sama. Jadi misalnya kalau soto tuh aku nggak pernah nambahin yang lain. Jadi bener-bener kayak soto-soto gitu. Enggak, kalau soto nggak harus bening juga, tapi maksudnya kuah soto. Jadi nggak ditambah-tambahin yang lain. Nah jadinya aku tuh kayak, aku tuh nggak merasa aku picky eater. Tapi sometimes itu, emang ada beberapa yang aku tuh nggak suka. Misalnya kayak es podeng, itu aku juga nggak suka banyak ininya, banyak toppingnya. Aku cuma suka pokoknya yang putihnya sama mutiara. Itu biasanya aku kalau misalnya di Lombok tuh pesennya cuma itu doang. Tapi kalau misalnya di sini tuh kadang-kadang, terima kasih Kak Bar, kadang-kadang tuh ada kacang kan, kacang atau enggak apa gitu. Nah aku tuh nggak suka. Biasanya paling-paling aku nambah itu alpukat gitu. Udah makan itu cemilan favorite Jemima. Itu beneran dessert. Itu dessert favorite Jemima. Tapi ya tau, itu aku es podong itu favorite aku dibandingkan dessert lain. Itu yang paling aku suka. Enggak sih, pertama makarun sih. Makarun itu tuh paling pertama. Pokoknya aku pas itu pernah pas birthday, aku tuh nggak dibeliin kue, tapi bener-bener cuma makarun doang. Karena aku suka makarun. Kolang-kaling, nah aku tahu, tapi itu biasa kan kayak ada di es buah gitu kan. Nah aku nggak terlalu suka, biasa aja sih sebenarnya. Makaron rasa apa aja, rasa cookies and cream itu enak. Cookies and cream gak sih, nggak tau deh. Ada deh kayaknya rasa cookies. Ya pokoknya rasa itu deh. Kamu tau makan biji soal aku nggak? Maksudnya aku tahu tapi aku nggak pernah nyoba. Kalau aku pernah, tapi aku juga nggak terlalu suka karena itu kan kayak, pokoknya aku nggak terlalu suka yang berkuah kayak kayak apa ya? Yang kemarin diomongin sama Maira apa ya? Sama Kagia apa ya? Namanya lupa deh. Lupa. Pokoknya aku nggak suka. Pokoknya apa ya? Kacang ijo. Nah iya kacang ijo. Nah itu tuh aku nggak suka kacang ijo itu. Sebenarnya suka-suka aja, tapi aku suka yang dingin. Aku nggak suka yang hangat. Terus harus pakai rotinya banyakin dibandingkan bubur kacang ijonya. Terima kasih Kak Padli. Iya kan, enakan es ya kan, enakan kalau misalnya dingin dibandingkan hangat. Sebenarnya hangat enak-enak aja sih, tapi menurut aku jadi nggak enak kalau misalnya dingin. Karena kalau misalnya hangat itu kayak lama abisnya. Aku tuh merasa kalau makan itu tuh kayak lama banget abisnya. Dan aku tuh jadi kayak kurang suka gitu, karena udah kayak enak duluan kan. Tapi kalau misalnya es, aku jadi enak makannya. Terima kasih Kak Bayu, Mas Batangnya. Kayak makanan orang tua. Itu nggak makanan orang tua tahu. Terima kasih Kak Bayu.
motorsportnya. Berarti kamu lihat tuh, terima kasih Kak Padli. Itu tuh, atau enggak, aku suka banget sama ronde. Itu enak banget, walaupun enggak sih, sebenarnya itu bukan kayak comfort food atau bukan kayak daily food sebenarnya. Tapi itu tuh enak. Kayak enggak sih, aku tuh setiap habis makan dan minum kuahnya, terima kasih Kak Padli, aku tuh kayak berasa tenggorokan aku tuh clear banget. Tenggorokan aku tuh kayak langsung gak ada tenggorokan. Terima kasih ke JT. Yang hangat dong, emang ada yang es? Itu jujur aneh, itu janggal kalau es. Itu tuh emang udah seharusnya itu untuk hangat. Kayak orang tua udah suka wedang ronde. Wedang ronde itu enak. Itu bukan cuma buat orang tua doang, itu buat kesehatan. Terus pas itu aku inget banget, pas itu mami aku buat kan, terus kayak dibagi-bagiin ke tetangga. Terus ya udah dong, karena kita buat banyak banget tuh, kita pas itu buat banyak banget, terus di kasih-kasih ke tetangga. Terus pas udah dikasih ke tetangga, kita kayak aduh kurang ya ternyata tuh gitu, gak dikasih. Kita kayak aduh kurang ya, karena ternyata udah habis kan. Terus kita kayak kita harus membuat lagi. Tapi kan kayak masa ya udah dikasih terus diminta lagi, kan kayak agak gimana gitu ya. Terima kasih Kak Revino. Enggak, aku tuh ikhlas, tapi kita tuh kayak gak sesuai takaran gitu loh. Karena kita pikir, dia tuh kayak masih banyak banget, tapi ternyata kayak, kok sisa dikit gitu. Jadi kayak, Tapi aku tetap ikhlas dong pastinya. Karena kalau misal orang lain happy, aku juga ikutan happy. Kalau makan anak muda, maksud apa maksud? Ya makanan anak muda, makarun. Wedang ronde juga anak muda sih. Banyak kok anak muda yang suka, itu buat kesehatan, itu enak. Kamu gak ikut bagian? Enggak lagi, aku kayak cuma ngintip. Terima kasih Kak Iyas, sedikit pada show-nya. Di umur 26 memang cocok sih kamu minum itu. Di umur 26. Berarti kalau misalnya aku belum umur 26, berarti aku gak cocok gitu maksudnya. Maksudnya gitu. Terima kasih Kak Bayu, Mas Batangnya. Maksudnya aku 25. Kamu udah 16. Nah ini aku suka kalau bisa 16. Berarti aku kayak emang seumurnya lah ya mukanya. Mukanya seumurnya. Terima kasih Kak Aziz. Ya terserah lah ya, tapi ya penting kayak masih 13 tahun. Aku masih 14 tahun. Gitu 13 sudah diajak bercanda ya. Kenapa nih? Iya seru. Terima kasih Kak Padli, Negative Show-nya. Seru dong pastinya. Kalau kata Kak Awi, we are family. Kok ngorong-ngorongin enak aja, itu emang umur asli. Itu umur asli. Terima kasih KWD Jemimanya. Beneran orang aku pas itu aku lihat di mana ya? Terima kasih Kak Bayu Motorsportnya. Aku lihat di live dia udah ngomong gitu, terus aku yang menontonnya aku kayak I'm your family.
gitu. Itu reaksi aku. Jadi aku main HP itu langsung kayak gemes gitu liatnya. Terus tau gak sih, aku kan sering kayak gini ya, misalnya ya. Jadi misalnya aku sambil nunggu atau aku bosan, aku kan kayak gini. Nah, kayak gitu. Harus lihat dulu ya, harus kayak gini. Kayak gitu nama posenya apa? Jujur nggak tahu. Doanya kayak gitu kan. Bukan, salah. Nah, terus jadi biasa aku kalau misalnya bosen atau apapun itu, aku sering kayak gitu kan. Misalnya sambil nunggu aku kayak, nah gitu kan. Nah terus Enen tuh sering banget dia bilang kayak gini, ih dede lucu banget. Terus dia langsung megang pipi aku kan, kayak cubit pipi aku gitu. Terus jadi aku kayak pas tahu kayak Intan kayak gitu, aku kayak tiap hari tuh langsung pose gitu lah guys, biar dia bilang imut. Aku langsung auto tiap hari langsung aku langsung dengan pose aku supaya aku dibilang imut tiap harinya. Kok pick me itu bukan kata aku, kan kata dia. Terima kasih Kak Iyas. Terus aku langsung kayak tiap hari kalau misalnya nunggu aku kalau ada Kak Intan, jadi supaya aku tadi bilang imut. Oh, makasih ya sudah mengakui. Terima kasih, aku suka sekali. Daripada memang imut. Oh, terima kasih loh. Katanya, ya kan, karena kayak emang iya imut. Imut kan, imut gak? Coba ya. Imut, oh makasih ya guys. Sarangyo. Imut, ya imut. Makasih. Foto enggak, tapi kalau di foto itu maksudnya kayak kalau misalnya disengajakan ya, itu tuh nggak jadi imut, harus kayak naturally baru imut. Kalau misalnya sengaja itu nggak imut. Jadi kalau di foto tuh nggak imut. Gue pikir-pikir dulu, kenapa tidak mengakui saja. Nihan Pyongyang, xie. Asik. Tapi kamu yang ngajarin kalau bisa remote, nggak tahu. Dia emang bisa sendiri gak sih? Itu emang talent dia tau. Jangan kita deh, itu emang talent dia. Udah dikit imutnya kelewat. Aku suka nih. Kita aku emang harus post itu tiap hari, tiap live. Biar dia bilang imut. Makasih ya Warlock. Kalau Lombok kan kayak maksudnya kan kayak tempatku lahir dan dibesarkan. Kalau Thailand kan emang Thailand banget, se-Thailand itu. Jadi ya gitu deh. Tapi sehari aja bisa. Suka nih seperti ini nih. Ini warga Jepang. Oh ya, amin. Kata pas itu kata siapa ya? Nggak tahu kata siapa. Ntar aku kalau bisa cerita, ntar aku dibilang pick me. Jadi ya udah deh. Cerita gak mau disuruh cerita dulu, ntar kayak pas udah selesai cerita pick me gitu ntar. Jadi dulu gak percaya. Roll real tuh sebelum nemu, enggak, itu udah ketinggalan kayaknya, udah fix. Itu udah dicari ke seluruh penjuru dunia dan seluruh tempat di dunia ini yang pernah aku kunjungi, dan seluruh hilang. Jadi udah nggak bisa kayak gitu, udah nggak bisa. Terima kasih Kak Iyas mas batangnya.
parah. Itu tuh bukan kemauan aku, tapi emang kayak hilang dan aku nggak bisa. Dan tau gak sih, lipstick aku juga hilang, aku nggak tahu kemana. Padahal perasaan itu aku baru pakai kemarin. Jadi aku kan kayak mencari-cari gitu ya, terus nggak ada. Terus aku kayak aku nggak tahu aku harus berbuat apa. Dicuri nggak boleh seuzon ya kan. Aku nggak tahu di mana sumpah. Kapan naruh lagi? Aku nggak tahu. Pasti keselip. Tapi ini bener-bener nggak ada banget. Dan aku udah cari di tas, aku udah cari di mana-mana, udah di kamar dan segala macam, dan nggak ada. Jadi aku tuh bingung itu ada di mana. Makasih loh, kayak gitu juga. Nah, apa saya kekaitan gue lagi. Tapi kayak aku tidak suka semua barang tuh hilang. Kayak aku harus menemukan jawaban sebenarnya siapa sih yang ngilangin barang-barang aku. Nggak bisa begini itu. Aku mau pamer lagi, walaupun kemarin aku udah pamer ya. Imut gak? J. Kurang ajar. Coba panggil kucing. Hargai dong, ini tuh gantungan imut, hargai. Kalian tebak teksnya ini apa? Ini kayak ada teksnya gitu. Kita kasih clue. Pasti nggak bisa nebak. Ya udah, aku nggak masalah kalau nggak bisa nebak, karena kayaknya aku juga nggak bisa nebak kalau jadi kalian. Gantungan imut masih. Emang ini tuh modus. Aku tahu aku imut mungkin nih. Tapi suka dipanggil imut apa imut. Sebenarnya sama aja sih itu kayaknya keduanya. Sorry. Tetap imut kan? Udahlah, kita biarin aja di situ. Imutnya bocah-bocah pada takut. Janganlah diingat-ingat, itu tuh bikin sakit hati kalau diingat-ingat. Di IG cantik banget. Oh, berarti kalau misalnya di sini enggak. Berarti maksudnya cantik itu di IG doang. Kalau misalnya aku cukup tahu aja sih. Kayak gitu. Bikin muncul jatuh. Mana ada? Oh. Enggak loh. Cuma di IG doang. Oh, cuma di IG doang jadinya. Cantik di mana aja. Nah, ini aku suka jawabannya. Ya, makasih Kak Brian. Ya, kepikiran apa kemarin ngepal foto di pep. Sebenarnya kalau aku tuh kayak lagi liat galeri gitu kan. Itu aja masih belum semua guys, masih banyak. Karena kayak, dan makanya di Thailand aja kayaknya masih belum semua. Jadi aku kayak pengen, karena kayak galeri aku agak penuh gitu ya. Jadi ya gitu. Terima kasih Kak Rakian. Kamu katanya gak bikin diri. Gak bisa. Makanya ya Riel itu dia buat vlog kan. Terus aku kayak, dia tuh orang keren banget tau, bisa manajemen waktu dan kesempatan dan semua-muanya.
karena kayak dia tuh bisa bikin vlog di saat kayak kehektikan atau mungkin kita tuh lagi kayak lagi ngapain nggak tahu, tapi dia tuh bisa. Keren banget jujur. Di IG damage-nya 10.000. Oh, kalau misal di real life no damage gitu. Oh, aku nggak suka. Nggak suka. Lebih hektik really apa yakin pas ditanya? Sebenarnya karena kita berkegiatan yang sama, jadi kayak harusnya hektik kita semua. Tapi kayak gitu. Tapi kayak gak tau ya, aku dan Ekin tuh kan kita roommate kan, jadi kita tuh berasanya tuh kayak sibuk banget. Dan really dengan Cici serumit itu mereka tuh kayak beneran ngevlog yang banyak banget. Kayak guys, day 2 kita bener-bener banyak banget. Dan aku sama Ekin pada kita bener-bener di kegiatan yang sama, di waktu yang sama, tidur di jam yang sama. Tapi kayak kita nggak sempet bikin vlog. Jadi kayak aku bingung kita tuh hektik apa sebenarnya. Ya udah di hektikin aja. Nggak mau buktinya kita tuh buat get ready with us banget. Siapa pada mageran? Enggak sih, kebetulan kita nggak ada mageran karena kayak really multi talenta. Tau gak sih, dia tuh benar multi talenta banget sampai kayak, jadi ceritanya kayak aku tuh bangun kesiangan karena makin terus kita tuh hektik dong kayak koper gitu-gitu kan, itu udah mau pulang. Terus tau nggak, kita tuh lagi hektik koper bukannya kayak mungkin dia membantu kali ya, dia datang ke kamar kita untuk membantu atau apapun itu, enggak, dia literally nge-vlog dulu. Terus kayak Jemima lihat sini, terus aku kayak lagi hektik banget nih, hektik koper banget, terus takut ada yang ketinggalan dan lain-lain. Terus aku kayak ya, terus aku lanjut. Nah itu kayaknya kenapa dia tuh bisa nge-vlog, karena dia beneran yang kayak terima kasih Kak Muhammad, dia beneran kayak setiap kegiatan kondisi apapun itu, mau itu hektik atau nggak hektik, dia tuh bakal tetap ngerekam. Jangan aku kayak lagi hektik banget nih koper, kayak lagi aduh ada barang apa ya gitu. Tapi dia keren sih, dan dia tuh kayak tau gak sih, kayak aku bilang kan, kayak dia tuh pokoknya sibuk banget. Pokoknya dia tuh sibuk banget sama nge-vlognya dia. Iya dia mau merekam, iya bener-bener. Aku multitasking kayaknya. Kamu telepon udah nggak usah diingetin, itu kayak itu nggak sengaja, itu bukan karma, tapi kayak emang nggak sengaja. Enggak sih, sebenarnya aku sengaja aja pengen kepentok biar lucu aja, biar gemes, biar makin imut. Pelan-pelan aja ngomong. Ini udah ngomong pelan, ini udah ngomong biasa. Ini udah biasa banget. Udah ngomong biasa banget. Malah gak di pas-pas. Kamu tipe yang panikan? Enggak lagi. Enggak lagi kayak ini. So cool aja gitu. Get ready with Mia, aku kan karena lagi main game ya. Jadi kayak tapi tau gak sih, aku benar udah bosan banget sama gamenya. Kayak sebosan itu. Karena biasanya tuh emang game itu aku cepet bosen, tapi biasanya ada game yang kayak itu tuh lebih dari 3 hari aku mainin itu berturut-turut, setiap saat, setiap detik. Ada yang lebih dari 3 hari, dan itu aku kayak bangga, atau bahkan itu lebih dari seminggu. Tapi ini tuh kayak baru sehari, setelah itu aku udah bosen karena game itu susah, kayak untuk mendapatkan uang dan lain-lain tuh susah. Jadi aku tuh udah emosi duluan gitu loh. Terus tau gak sih, kalian jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kalian jangan cerita ke siapa-siapa nih. Kalian harus janji dulu sama aku, kalian jangan cerita ke siapa-siapa. Dan di bukan ke siapa-siapa juga sih, sebenarnya bukan siapa-siapa juga. Pokoknya ya, kalian jangan cerita. Aku kan top up ya buat game itu. Itu benar-benar satu-satunya game yang membuat aku tuh kayak pengen top up gitu loh. Karena susah. Jadi supaya cepet dapetin uang ya. Tapi kan jangan cerita ya, ntar aku dimarahin karena aku kayak agak dibolehin gitu loh top up untuk game. Karena kayak aku pasti dimarahin mami aku atau aku bisa top up untuk game. Terus sekarang nyesel atau mau top up lagi? Enggak, sekarang nyesel, makanya aku udah gak main lagi. Sebenarnya kayak kalau misalnya untuk game itu aku bener-bener gak pernah sama sekali, kecuali pas itu aku beli game berbayar. Itu pernah sekali, tapi kayak ya udah, soalnya kan aku jarang main game juga kan, jadi kayak aku emang gak
gak pernah top up gitu kan. Nah tapi ini satu-satunya membuat aku tuh pengen, karena kayak kalau enggak tuh susah banget, jadi kayak aku memerlukannya. Tapi sekarang aku pikir-pikir ini tuh addicting tau kalau misalnya hal ini, jadi kayak kata aku ini harus diberhentikan, dan aku juga udah bosen sih sebenarnya. Jadi kayak ya gitu. Iya, bener sekali. Karena biasanya emang kayak murah-murah di awal, tapi ntar akhir-akhir tuh kayak jadi makin mahal, dan itu buang-buang banget kan. Misalnya kayak nggak berguna gitu. Terus pasti pada akhirnya tuh ada lagi. Mungkin kita mikir kayak, oh ya paling kalau misalnya beli ini udah lah ya, cukup untuk besok-besoknya. Enggak, dia pasti ada lagi, dan ada promo-promo berikutnya. Jadi aku kayak gak bisa, ini tuh gak bisa untuk dilakukan, itu gak bisa. Mending top up aja, gak bener. bener ini bener banget ya kan, jangan kepancing ya kan, bener. Iya menurut VCDM betul, itu lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat itu. Sedikit mah nggak apa-apa nggak sih? Sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita mungkin kayak awalnya cuma mengeluarkan dikit, tapi kan setelah ditotal ternyata kita sudah mengeluarkan banyak, dan ntar mungkin di kemudian hari kita mikir kayak, aduh sia-sia banget ya kita mengeluarkan untuk itu. Terus kalau misalnya tetap nggak bisa menang, atau tetap kayak tidak sesuai ekspektasi, kan makin nyesel lagi ya, kayak sudah mengeluarkan tapi ini see you tanggal 25, jangan lupa pakai warna merah. Dewasa deh, ya kan. Aduh, bener banget. Siapa yang mindset sama kayak Jemima? Terima kasih Kak Radit, kuy. Ya sia-sia, soalnya kan demi show. Lah, kan banyak kebutuhan lain di luar itu. Oke, 17. Apa sih, kan merah, ya udah sih, kalau misalnya 17 nggak apa-apa, asal nggak pakai merah aku nggak masalah sih, aku nggak masalah. Kalian mau bilang apapun itu, asal kalian beneran memakai merah di tanggal 25, aku seneng. Kenapa gak VC, soalnya habis beli Hirono. Ya sudahlah, karena sudah terlanjur beli, ya sudah. Kalau nggak merah jadi merah. Iya, hitam enggak hitam, merah. Enggak ketawa, itu senyum aja. Maksudnya senyum kayak senyum apa ya, senyum sedih gitu, tapi dapat secret gitu. Kalau merah backgroundnya ya udah lah ya. Ya udah sih, gak apa-apa sih, aku ikhlas. Terima kasih Kak Iyas. Kalau merah mukanya, kamu mau ngecat muka kamu merah, boleh aja sih. Baju ala Chinese itu enggak juga ya, pokoknya merah aja. Aku terima apapun itu. Terima kasih Kak Muhammad. Sebulan bisa berapa? Enggak, aku baru mulai banget, baru hari ini banget, dan aku udah langsung stop hari ini. Jadi aku menghabiskan hari ini dan udah langsung stop. Cosplay bareng saya, boleh banget. Aku karena belum bertemu tahun ini, jadi aku boleh. Aku melihatnya dari kejauhan sih, jadi boleh sih kalau misalnya mau cosplay, aku suka. Pertunjukan aku suka, pertunjukan bareng saya suka. Mana kamu takut bareng saya? Sebenarnya itu tuh karena dulu pas kecil itu kan lagi kayak makan-makan kan, biasa kan bisa Imlek kan makan-makan, terus ada barongsai kan, terus kita kasih angpau kan ke barongsainya. Nah dia tuh kayak mulut itu kayak kebuka lebar gitu loh. Nah aku tuh kayak bisa berasa kayak badan aku tuh kesedot, apalagi aku masih kecil kan, aku bisa kayak berasa badan aku tuh kesedot gitu pas aku kasih angpau, kayak bisa kesedot masuk barongsai, ngerti gak sih? Walaupun aku tau itu kan maksudnya itu orang ya di dalamnya, tapi takut. Terus dia tuh bisa kedip-kedip gitu kan. Terima kasih Kak Gavi. Aku kayak takut gitu loh, apalagi dia kayak kedip-kedip gitu, ngeri. Jadi makanya dari dulu aku kalau misalnya ada barongsai itu aku gak suka, aku menghindar. Apalagi kalau misalnya, tau gak sih yang biasanya meja, jadi misalnya kayak meja, terus barongsainya tuh kayak ngelewatin per meja gitu.
Nah itu biasa bareng saya suka nyamperin gitu kan, terus suka kayak apa sih, kayak elus-elus, kayak minta dielus-elus gitu kan, terus minta angpau atau apalah. Nah itu aku suka banget, aku nggak suka banget, jadi aku selalu kabur kalau misalnya pas kayak gitu. Terus kayak aku ngelihat kedipan mata dia tuh takut. Biasa kan mungkin kedipan mata tuh bikin meleleh, tapi aku ngeliat kedipan mata dia tuh takut. Jadi pokoknya aku takut banget sampai sekarang. Kalau bisa aku tidak bertemu, aku tidak bertemu. Pelihara, aku bertemu aja takut. Pelihara banget tuh. Kayak kucing, tapi kayak serem gitu loh kalau misalnya lihat in real life. Itu serem banget sumpah. Terus yang paling aku ingat mungkin karena aku kan masih pendek, terus barongsainya tinggi, ya itu aku mau kasih angpau tuh kayak rasanya tuh badan aku tuh ditarik masuk ke dalam barongsai, tau gak sih? Makanya aku habis kasih aku tuh kayak kabur, aku langsung kabur, langkah imut karena takut tiba-tiba dimakan. Sekarang kamu tinggi, yoi. Sebenarnya nggak bermaksud ngomong gitu, tapi kayak kata tahu ya udah deh bener. Enggak deh. bercanda enggak tinggi. Nggak, aku nggak berasa tinggi. Kalau ini aku jujur dari lubuk hati aku nggak berasa tinggi. Aku kayak berasa kurang tinggi. Tapi pas dulu kan benar masih kecil banget ya. Itu umur berapa ya, nggak tahu. Kalau pas VC ada yang cosplay bareng. Oh enggak dong, kalau itu enggak dong. Kalau itu aku nggak takut, aku nggak masalah lah kalau itu. Kan kalian menggemaskan. Itu benar apa dikuncir? Itu enggak. Kalau bawa barongsai, oh jadi kayak ada background di belakangnya barongsai gitu ya, boleh. Tapi aku takut kalau bertemu banget yang kayak bener-bener dia udah di depan mata gitu, aku takut. Berarti kamu takut barongsai dari pas rambut kamu yang kayak helm. Sejak kapan Jemima tuh tidak mengalami fase rambut helm tau? Kayak Jemima tuh potong rambut tuh segini dan itu gak helm. Itu bukan kayak bob gitu. Gak mau jadi perfect. Apakah VC sebelumnya? Sekarang lah terima kasih Kak Alvin. Lah ini aku nggak helm, ini berponi aja. Sekarang emota, iya bener. Oh, itu mah bener emang. Pokoknya aku nggak pernah mengalami fase helm. Jadi kadang-kadang tuh kan biasanya tuh ya kalau orang-orang tuh pasti pernah mengalami fase bob banget kan. Nah aku tuh bisa sombong, aku bisa flexing karena kayak aku nggak pernah mengalami fase itu, bos. Dari aku lahir sampai dibesarkan dan sampai umur 16 tahun ini aku tidak pernah mengalami fase dorahir, itu nggak pernah banget. Ada fase imut, bener, itu bener banget. Katanya pas audisi ganti gue introvert. Sampai sekarang aku tuh emang introvert. Tren banget waktu kecil ya kan, tapi kayak aku nggak relate, ngerti gak sih? Aku kalau misalnya tren itu kayak mau buat tren tapi kok kayak nggak pernah gitu. Kok nggak pernah. Sampai umur berapa Jemima mau dibilang imut? Sampai tua. Karena imut itu permanen. Jadi sekarang aku bilang imut, dulu aku juga imut sebenarnya. Betul, itu jadi benar. Ambivert gak sih? Gak tau sih, kayaknya aku introvert deh kayaknya. Tapi emang iya, emang introvert tau, makanya aku gak ngobrol sama Kak Gia sama sekali, padahal Kak Gia di depan aku. Emang ya bener loh, bener banget.
harus percaya atau tidak percaya. Yaping, sebab aku tuh jarang banget yaping, ngerti gak sih? Kayak aku tuh jarang-jarang, kayak aku bisa dihitung jari kalau yaping tuh. Karena aku kebanyakan tuh kayak ya udah dia mengamati. Terima kasih Kak Gavi. Hanya kayak aku tuh cuma bisa apa sih ya, biasanya tuh cuma mengamati aja. Aku kayak diam-diam aja. Jarang banget aku yaping karena kayak apa ya? Mungkin introvert emang gitu kali ya. Jujur pick me. Nggak di VC, nggak di live ya, tunggu. Masa sih? Bohong loh itu. Terima kasih Kak Onil. Aku iya kan, introvert saja. Jarang bergaul sebenarnya itu aku sering, cuman kayak nggak tahu ya, aku tuh merasa kayak ini aku nggak tahu ini aku doang atau kayak emang yang lain tuh juga kayak gitu. Aku merasa kayak kita tuh kalau bisa bertemu tuh kayak jarang-jarang, ngerti gak sih, kayak jarang-jarang foto atau apapun itu, karena kita menikmati momen aja. Nggak tahu itu aku doang atau kayak semuanya merasakan. Atau aku doang. Kamu mau dong pastinya, karena mereka my family. Yang lain terus oh iya, biar kualitas banget, iya kan. Tapi sekarang aku kayak sudah mulai membiasakan segala sesuatu hal itu harus diabadikan momennya. Jadi sekarang aku kayak udah sering aku masa ya pas ex-nya Kak Awi, dia kan ada ngepost tuh, itu posenya belum siap banget sumpah. Itu belum siap, itu Jemima nggak siap. Jemima tuh sampai kayak ngeliatnya tuh kayak bete langsung keluar dari X. Gak siap banget itu mukanya. Padahal kayaknya ada yang cantik deh selain itu. Tetap emot, makasih. Terima kasih Kak Iyas. Jemimanya. Padahal emot postnya makasih banget. Tapi kalau saya tuh yang terakhir ya, yang terakhir tuh kayak itu tuh lagi ngedance guys, lagi ngedance. Jadi kayak emang posenya tuh belum siap gitu. Jadi kayak aku pas ngeliat tuh kenapa yang ini tuh ikutan di post gitu loh. Padahal aku nggak expect untuk yang itu tuh di post. Karena kayak orang-orang kan pada belum itu ya, belum siap gitu loh. Gak ingat foto itu lucu banget lagi. Itu lucu banget lagi, aku kayak tapi tuh aku udah izin ke yang lain juga it's fine. Bisa gak sih pas biar orang lain biar orang lihat kalau kamu nggak sih. Terima kasih Kak Gavi, terima kasih, aku suka itu. Tapi tuh aku emang udah izin, jadi kayak enggak sih. Terima kasih Kak Gavi. Tau gak sih, aku tuh izin pas aku udah post, pas aku emang udah beneran post. Jadi pas aku udah post baru aku izin kan, terus kayak ini aku belum siap ini. Terus kayak sorry. Prinsip kamu yang penting kamu emot. Enggak, aku tuh ngeliat kayaknya yang lain tuh juga kayak ini, yang apa ya, yang lain tuh juga imut gitu loh. Jadi walaupun ya kayak yang tadi dibilang ya, jadi emang harus di postnya itu ya nggak siap, karena supaya kelihatan imut, keaslian imut naturally-nya tuh seperti apa. Hobi amat kalau live barengan sama Cimika janjian ya. Itu berarti sehati. Izin itu sehati berarti kita.
5 doang lagi. Sama lagi, aduh, aku juga lagi setuju banget lagi. Terima kasih Kak Brian. Bohong itu mah kamu ikut dia. Buktinya aja, buktinya aja. Enggak tahu, kita tuh hati aja teman-teman, jangan gitu dong. Aku mau serius. Aku ikut. Terima kasih, aku suka banget. Sekarang kayaknya hujan favorite aku itu adalah imut. Aku suka sekali. Helmnya lucu. Helm. Lucu banget sih guys kalian. Terima kasih Kak Brian. Kayak aku merasa terharu gitu loh. Lucu banget, makasih ya effortnya. Lucu banget. Oh iya gemes. Kok gak jadi sih, lucu banget loh. Makasih ya, aku suka ada effort kalian, gemes. Soalnya memuji. Kenapa loh memuji tuh harus ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas tuh ntar ada sesuatu, jadi emang harus ikhlas memuji tuh. Ada sesuatu, ntar lihat aja, ada sesuatu pasti. Aku mah ikhlas banget jam kamu mirip barongsai. Jujur, bukan pujian yang terbaik, tapi aku suka tetap. Makasih ya, aku suka banget. Kalian tuh mau bilang apapun tuh aku juga suka banget ya. Mau dibilang mirip barongsai, bisa apapun tuh aku mirip. Bisa terbang, bisa. Aku bisa terbang. Itu udah keahlian aku kan, nggak tau aja kan. Aku sehari-hari tuh terbang. Tutorial itu kayaknya emang hidden talent aja sih. Nggak ada tutorial. Tapi kalau kalian mau tutorial, nanti lah ya, kapan-kapan nanti ya. Jangan dong, kalian jangan komennya tuh memuji aku tuh gak bisa, aku tuh salting. Aku mau terbang beneran nih, tapi aku gak mau ngasih tau rahasia aku terbang kan. Jadi kayak, jangan dong. Mau sadar. Hidden talent kamu tuh keretak jari itu bukan hidden talent. Itu tuh kayak semua orang punya talent. Iya, aku gak terbang, jangan gitu dong. Jadi gak sabar pitch. Aku mau diem deh. Tapi itu gak bisa, salting ini tuh tidak bisa dihilangkan. Makanya kalian jangan itu ya. Jangan tuh imut. Gak bisa, begini tuh gak bisa kayak gini tuh. Aku kan kalau bisa mosong ngambek, ntar gak bisa, ntar gampang luluh. Ya udah deh, kita biasa aja ya, jangan diam ya, karena takut terlalu imut. Jangan ya. Iya mas, aduh. Udah deh guys, jadi apa ya, aku gak bisa nih terlalu dipuji seperti ini tuh gak bisa. Kalau sampai karena kan kayak gimana gitu ya. Udah.
Makasih ya. Aku tahu kok imut, makasih ya. Terima kasih kan Nip. Ngasih terus maunya gimana? Aku bingung loh supaya nggak imut tuh gimana. Oh enggak itu pick me. Ya barusan kan imut, iya emang imut. Iya aku nggak masalah loh dibilang mirip barongsai. Emang barongsai itu imut, tapi emang kayak preferensi orang-orang aja. Terima kasih kan Nip. Tergantung orang aja. Kalau misalnya bagi orang ada yang kayak imut, barongsai ya imut. Tapi kalau misalnya ada yang bilang gak imut, ya gak imut. Dan semuanya tuh emang kayak gitu, semua relatif. Jadi kayak ya udah aku gak masalah aja, karena emang POV orang-orang tuh beda-beda. Jadi makanya kita tuh kadang-kadang gak boleh menghakimi satu pihak juga kan, karena POV itu beda-beda. Makanya kan aku kayak gak expect gitu ya bakal dibilang seimut itu. Jadi aku kayak aku gak prepare. Aku nggak bisa prepare gitu loh. Aduh, kalau ada orang mirip sama barongsai, lah nggak apa-apa gak sih? Emang kenapa? Emang barongsai hal yang tidak layak untuk dimirip-miripkan. Barongsai juga punya hati. Asik. Juga punya hati, karena itu dalamnya manusia gitu, dan manusia punya hati. Benar dikit, gak bisa nih begini tuh. Gak bisa loh. Terima kasih kan Nip. Kamu tim barongsai kuning apa merah? Sebenarnya gak dua-duanya, tapi merah deh, karena merah tuh hati. Pink, iya kan, lucu banget sumpah kalau yang pink. Gemes, aku suka banget. Dia aja takut. Ya udah sih, aku takut tuh bukan berarti aku tuh tidak mau bukan berarti aku tuh tidak memahami dan melihat gitu loh. Aku tetap melihat barongsai yang bagus tuh warna apa, walaupun takut. Terima kasih Kak Dodi. Tapi kalau dideketin kabur, jujur gak tahu, karena belum pernah dideketin lagi. Ada barongsai mini tau. Emang iya, itu berarti kalau barongsai mini itu berarti orang yang ngegerakinnya itu balita, ya gak sih? Bayi kan. Kalau misalnya yang barongsai gede kan manusia udah besar kan, berarti kalau misalnya barongsai mini itu berarti balita. Oh my god, masa kayak umur 3 tahun dia udah jadi barongsai? Gemosh. Kalau itu aku gak takut. Enggak lah, kalau itu aku gak takut. Bayangin masih 5 tahun, 6 tahun, itu lucu banget sih kataku. Langsung kucing di lurus. Oh iya, emang iya. Kan lucu ya, bayangin masih 3 tahun terus dia udah kayak langsung atraksi di mall. Bayangin, loncat. Lucu banget jujur. Aku suka sih kalau itu, aku kayak gak takut. Kalau barongsai umur 3 tahun, itu kayaknya udah di perut ibunya mau udah dilatih deh kayaknya itu. Udah the last-nya gitu loh. Jadi memang kapan atraksi, gak bisa. Jadi memang gak bisa. I wish aku bisa menjadi anak balita, atau kayak aku bisa menjadi anak kecil umur 3 tahun jadi barongsai. Tapi sayangnya aku tidak bisa, karena aku sudah umur 16, jadi aku gak bisa membalikkan waktu ya pastinya. Jadinya aku gak bisa. Tapi bisa jadi barongsai. Oh, kalau misalnya yang sudah dewasa, yang udah gede ya, barongsai gede, enggak, aku takut. Takut, pokoknya jangan deh yang berurusan dengan barongsai, aku takut. Tapi aku mau sih dapat angpau ya.
Boleh sih, boleh. Kalau itu boleh lah. Salah sih. Mana ada sih? John Asbun deh, nggak ada tahu. Jadi sebenarnya takut sama apa aja? Sebenarnya dikit. Kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya dikit. Tapi kayak aku nggak tahu yang aku nggak takut tuh apa. Walaupun sebenarnya aku tuh dikit kan list takutnya. Tapi aku nggak tahu juga kalau misalnya yang aku nggak takut gitu. Ya aku nggak takut tuh berapa aku nggak tahu. Jadi jangan diingat-ingat. Aku tuh nggak cuma takut hewan doang. Aku juga takut sama Tuhan yang Maha Esa, itu juga aku takut. Banyak lah pokoknya. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa teman-teman. Ya kan, itu yang terpenting, betul. Itu ketakutan yang lain. Ketakutan yang lain. Ya kan. Terima kasih guys, terima kasih. Karena iya kan. Puji Tuhan ya teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Amin, amin, amin. Kita harus berdoa setiap saat, bukan hanya ada misalnya suatu kejadian, emang harus setiap saat tuh emang harus. Kita jangan pernah melupakan. Terima kasih. Terima kasih. Secara benar. Tapi sekarang udah enggak. Jadi sekarang udah enggak mode ceramah lagi. Jimmy mau bijak, makasih. Tadi udah Jimmy Imut ya, Jimmy Maimut. Sekarang Jimmy mau bijak, makasih. Jimmy Malur. Yep. Jimmy mah cantik kalau itu mah gak usah ditanya. Emang sekarang enggak? Ntar ya, pose. Oh enggak, itu pose imut. Karena sekarang imut dan cantik tuh suatu kombinasi yang bagus. Jadi mama marah, itu jarang lah. Kalau itu tuh nggak permanen. Kalau misalnya imut itu kan permanen ya. Tadi aku bilang kalau misalnya marah itu nggak permanen. Nggak bisa dipuji. Oh sih tante. Oh sih, iya. Iya bener, iya. Imut permanen, garap permanen. Ih, lucu banget loh kak, sumpah. Lucu banget loh. Ini tapi real, ini jujur. Ini lucu, ini peribahasa, bukan peribahasa. Ini kalimat yang sangat lucu. Tapi nggak per menit juga. Paling per detik lah. Nah, ini tuh pose di foto Kak Awi tuh. Males deh. Tapi nggak apa, tetap imut jadi udah. Jujur itu lucu pasti. Terima kasih sudah membela jujur. Udah SS. Jangan dong SS-nya yang tadi aja, yang imut, yang lagi imut. Kan imut terus ya, bener sih, tapi kan maksudnya kan lebih baik yang emang bentukannya tuh udah imut gitu loh. Kalau tadi kan bentukannya kayak walaupun tetap imut, tapi kan maksudnya tadi tuh kan lagi kayak agak gimana gitu ya. Nah, kita harus yang beneran imut, yang imut gitu. Ketiga, yang imut. Kayak sekarang aja imut, kayak sekarang lagi ngomong aja ini imut.
Gak suka banget tau stiker. Banget jadi stiker. Gak suka banget jadi stiker. No. Emang iya. Emang aku ada stiker apa sih? Kayaknya kayak nggak ada gitu gak sih? Udah bikin kayak gitu. Enak aja, aku gak suka tahu. Itu aku effort tahu, aku gak suka banget. Tapi baang. Enggak, nanti ya aku setel alarm ya, oke? Kok masih ada stiker Akin? Janganlah, itu jangan di itu. Tadi aku sebenarnya mau nih, tapi jangan ini ya, jangan menantikan. Jangan menantikan, aku nggak bisa berjanji soalnya kalau misalnya udah janji terus gak ditepatin tuh lebih sakit hati dibandingkan gak janji tapi tiba-tiba nepatin gitu teman-teman. Ya kan, berdosa ya, benar berdosa sekali. Jadi aku nggak mau berjanji ya. Aku mau paham. Menantikan banget ya udah tiket. Jangan dong. Tahu pressure. Tiba-tiba emang bijak. Tapi kalau misalnya live sahur gitu, kalian mending jam berapa? Sok keren aja itu mah. Jam 3. Oh iya, jam 3. Jam 4. Jam 3. Tuh berarti pas dong, aku tuh biasanya bangun jam 3 tuh. Jam 7 jujur, jam 7 agak ini ya, udah puasa gitu ya jam 7. Oh, jam 3.30. Oh, jam 3. Oke. Aku catat lah ya. Terima kasih Kak Gabriel. Sebisanya kamu. Ya tapi kan maksudnya kalau sebisa aku jam 12 kan gak mungkin ya sampai dia sahur jam 12. Jadi kan aku harus tahu nih sebenarnya ini jam berapa aja sih gitu. Gak apa-apa lah. Nanti mokel dong nanti. Tergantung. Iya, tergantung benar. Apaan maksud Debbie Moker tuh maksudnya apa? Gak setuju ini. Gak suka ini begini nih. Oke, berarti jam 3-an ya. Oke. Aku catat. Tapi jangan menantikan ya. Jangan merindukan juga. Karena rindu itu berat. Menantikan juga berat. Jangan menantikan ya. Pokoknya nanti tiba-tiba aja. Oke. Iya, nanti kecewa bener. Karena emang menunggu tuh lebih capek. Asik. Tapi ya tau, menunggu jemputan tuh capek. Iya gak sih? Kayak aku merasa kayak menunggu jemputan tuh kayak hal terlama di dunia. Misalnya aku di sekolah nunggu jemputan tuh kayak semenit itu berasa sejam. Lama banget. Nunggu jangan capek-capek dong. Buat Oshi jangan capek-capek dong. Oke, mandi. Jauh bro. Jauh banget. Jalan kaki. Jauh. Nggak bisa. Mending bawa mobil sendiri. Kebetulan aku kan masih umur 16 nih. Kebetulan belum belajar. Sebenarnya aku udah kayak melirik lah gimana caranya, tapi belum bisa.
ya kan emang iya sih, tapi kan teleport ya sih. Biasa aku juga terbang, makanya aku biasa kalau kelamaan tunggu itu aku terbang aja biasa. Emang kan aku udah jujur menghina banget ini tuh, nggak bisa kayak gini tuh. Terima kasih kan ya lo, nggak bisa kayak begini tuh, nggak bisa. Kan udah musim dingin, asik. Indonesia itu musim dinginnya kapan ya? Keren. Oh iya. Oh, di tempat kamu emang iya lagi turun salju. Oh, di sini lagi salju. Oh, kita kayak beda gitu ya. Kok di aku nggak salju, aku iri tau. Tapi aku emang suka sih kalau nggak salju. So kalau misalnya nggak salju itu kan kayak aku bisa terbang, karena biasanya aku kalau misalnya lagi salju tuh kayak suka nge-freeze gitu di udara. Jadi aku takut. Oh, suka kata oh iya. Dibuat istana gitu ya. Oh iya, suka. Iya kan? Oh, kalian lagi ini ya, lagi bersaju gitu ya. Sumpah iri banget. Aku kan bisa, iya bener, ice skating tahu. Kalau misalnya kalian pasti ice skating juga kan? Biasanya kalian kalau kemana-mana pasti ice skating juga kan? Saran makan hari nggak bisa, itu bukan hal yang sepatutnya dilakukan. Pernah bikin istana pasir nggak pernah bikin istana pasir, tapi pernahnya bikin nama Jemima di pasir. Dan aku foto dengan nama Jemima itu. Aku berasa keren, ngerti gak? Aku berasa kayak anak skena keren, anak pantai. Oh enggak Jemima pasir, enggak cuma Jemima aja. Terus iya Jemima aja, karena pas itu kayak aku inget banget cerita itu kayak pas deket-deket, enggak sih, masih lama nih, nggak jadi deh. Apa pokoknya pas itu kayak aku tahu aku mau audisi gitu kan, jadi kayak so iya aja gitu, nama di pantai biar keren. Terima kasih ke Bayu. Dikasih love gak? Enggak dikasih love tau. Aku cuma apa aku Jemima terus ada love, ngerti gak sih? Jadi kayak love terus dalamnya tuh Jemima. Aku lupa sih, karena itu kayak udah abad kapan gitu, lupa. Masih ada enggak? Apa aku masih ada ya? Tapi nggak tahu, tapi nggak bisa kirimnya deh kayaknya. 10 tahun yang lalu bener. Paling kerang nggak dihias ya? Enggak, karena aku nggak se effort itu untuk ngambil kerang, karena jujur cari kerang tuh susah banget tau. Kayak aku tuh mencari yang estetik tuh keren gak tuh, susah banget. Kerang estetik tuh susah banget, jadi kayak aku untuk mencari kerang estetik tuh susah. Makanya pas itu aku pernah ada kerajinan buat pakai kerang, karena aku sebagai love nature banget, aku kayak mikir ya udah aku pergi ke pantai dong, ambil kerang dong pastinya. Terus ya udah, aku ambil kerang dan lain-lain. Aku nyari dengan effort aku, susah banget, bahkan nggak ada. Terus jadinya kayak ya udah aku beli online, jadinya nggak jadi anak nature. Satu ya nemu dong satu, tapi kan maksudnya itu kan prakarya ya, kan maksudnya pasti gak cukup gitu. Tapi tau gak sih, ternyata pas udah beli online, udah beli banyak kayak perfect piece of kerang, of pokoknya berbagai macam of kerang,
yang dipakai cuma 3. Jadi aku cuma memakai 3 kerang karena akhirnya aku pakai kaca. Jadi pas itu kayak pokoknya boleh terserah, pokoknya yang jelas tuh harus ada kerang-kerangnya, tapi kayak mau terserah mau buat apapun itu. Nah aku tuh buatnya tuh pakai kaca, jadi kayak aku buat kayak tempat pencil holder gitu, atau nggak aku jadi apa ya, pokoknya kayak kotak holder gitu deh, bisa buat naro-naro stuff, pokoknya naro-naro barang gitu, naro-naro barang. Nah itu jadi dari kaca gitu kan, dipotong-potong dan dibentuk-bentuk. Nah jadinya kerangnya tuh cuma butuh dikit. Bayangin aku udah effort untuk online, dari anak nature jadi anak online. Terima kasih ke Celo Jemimanya. Dan gak menjadi dan gak digunakan. Bayangin, sedih banget, perasaan Jemima tuh sedih banget. Aku udah effort tapi ternyata gak digunakan. Tapi tau gak sih, pas itu nilai aku tinggi banget kan, karena aku tuh pakai kaca. Jadi karena kan kayak, jadi kalau misalnya pakai kaca tuh nilainya tuh lebih tinggi gitu, karena kan susah kan kalau kaca itu kan motongnya itu kan susah, terus takut terkena kaca gitu kan. Ya kan, terus nilai aku tuh tinggi. Nah terus pas itu aku ini kayak gak terima gitu, karena ada temen aku yang bilang, kok kamu dapet nilainya tinggi ya gitu. Bayangin, padahal itu kaca, itu perlu effort. Bayangin kaca, kalian tau kan susah banget kan motong kaca. Terus dia bilang kayak, kok dapetnya tinggi. Terus kayak aku, wah ini gak bisa dibiarin begini. Padahal walaupun sebenarnya bukan aku juga sih yang motong kaca, tapi kayak tetap aja gak bisa. Walaupun bukan aku yang mengerjakan, tapi tetap aja aku gak bisa dibilang kayak gitu. Terus aku langsung dong ke guru aku, terus aku bilang, ini layak kan untuk dapat nilai bagus, ini layak kan sebenarnya. Terus kayak, iya karena itu kaca dan susah. Terus aku sebagai yang tidak mengerjakan kacanya tapi aku berasa keren, aku kayak, tuh kaca tuh keren, makanya kenapa nilai aku tuh bisa bagus. Tapi tau gak sih, sampai sekarang tuh gak ada yang tahu kalau misalnya aku dibantu. Tapi ya udah, curang gak sih? Enggak curang, karena emang dia tuh gak ada ketentuan harus kita buat, jadi maksudnya kayak emang boleh dibantu gitu. Pokoknya pasti bilang kayak, nilainya kok tinggi, aku gak terima banget. Aku bener-bener gak terima banget. Karena walaupun bukan aku sepenuhnya ya, tapi itu aku juga ada mengerjakannya. Aku mengerjakan ide. Nah ide tuh juga dari Jemima. Nah ide tuh kan bener-bener badan dari seluruhnya ya, harus ada ide dulu baru bisa terjalan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya gak ada ide aku, itu nilai aku tuh gak bakal setinggi itu. Terima kasih Kak Aji, terima kasih Kak Iyas. Bener, ini benar. Terima kasih Kak Celo. Iya kan, ide itu mahal, bener. Pantas sih diprotes. Ya kali ya, mungkin kayak kayaknya Jemima kayak nggak mungkin gitu loh buat ini sendiri. Mungkin iya kali ya, kayak ini nggak mungkin sih Jemima buat sendiri. Curang sih ini namanya. Iya lagi. Tapi ya udah lah ya, udah masa lalu biarlah berlalu. Udah zaman 10 abad lalu, biarin aja. Hasilnya masih ada. Jujur aku nggak tahu. Tapi tau gak sih, padahal ya kayak nilai aku sama nilai orang ini tuh kayak cuma beda 2 poin. Bayangin bayangin beda 2 poin doang. Gitu teman-teman. Tapi itu kan udah zaman kapan ya? Zaman kapan gitu? Aku mana inget dengan foto-fotonya dan lain-lain. Terima kasih Kak Brian. Iya 20 tahun, bener 20 tahun yang lalu. Pokoknya tuh aku inget kayak itu tuh kayak nilai tertinggi aku prakarya karena pakai kaca. Karena kaca tuh susah, tapi aku seneng sih pas itu. Karena setelah itu ya ini tuh ada effort. Jadi kita tuh disuruh buat lapangan. Terus aku tuh buat lapangan bola kalau nggak salah.
Terus tuh bener-bener udah dipikirin matang-matang, udah kayak jadi bola itu, misalnya lapangan bola itu harusnya, lapangan futsal itu harusnya berapa misalnya ya, kayak secara real life sebenarnya harusnya tuh berapa. Nah itu tuh aku udah ngerti gak sih, jadi aku udah kayak udah aku hitung-hitungin kalau misalnya sekecil ini itu, ngerti gak? Jadi hitungannya itu udah dihitung banget sama yang asli, bayangin, sama yang asli yang ada di dunia ini itu udah dihitungin untuk versi miniaturnya tuh seberapa gitu ya. Dia udah kayak pakai otak banget lah ngerjainnya. Terus nilai aku jelek. Nilai aku jelek ya karena menjelek sih. Karena tau gak sih, karena aku kan buat yang paling mudah kan, yaitu lapangan futsal. Jadi beneran cuma kayak triplek ijo, terus pakai kayak rumput-rumputan, terus tinggal aku pakein cat putih ya buat ujungnya, terus tinggal gawang pakai sedotan, terus sama buat aku bola dari clay. Udah gitu aja. Aku emang udah gak berharap gimana sih sejujurnya, karena kayak gak ada jaring. Oh ada, tapi maksudnya aku tuh kayak gak expect untuk nilai aku bagus. Ternyata ya emang gak bagus. Jadi emang aku nggak protes kalau misalnya ada yang bilang aku nilai kamu jelek ya. Aku maksudnya kok kamu nggak dapet bagus ya, emang aku sudah selayaknya tidak dapat bagus. Karena aku tuh udah mikir ini bakal gong banget nih, karena aku udah menghitung dengan lapangan futsal aslinya kan. Tapi ternyata pas jadi tuh kayak plan banget, karena kan emang kayak lapangannya cuma gitu doang kan. Terus aku mau buat kayak stadion gitu, jadi maksudnya mau di samping-sampingnya itu ada tempat orang buat nonton. Tapi kekurangan waktu ya, biasalah kayak suka mengerjakan itu terakhir-terakhir deadline. Jadinya nggak bisa aku buat kayak ala-ala penonton gitu, nggak bisa. Terus jadinya ya gitu deh. Berapa kali gak tahu, udah lupa banget. Giliran dikerjain sendiri, it's effort. Itu masalahnya. Iya kan, sebenarnya aku nggak SKS juga, tapi kayak emang gimana ya, dia kasih Cavilux kastil hantunya. Tapi emang aku kayak sering, ngerti gak sih, misalnya kalau mau ngerjain hari ini aku kayak ya udahlah besok aja gitu. Ya udahlah besokan aja. Karena kayaknya hari ini gak bisa nih, capek juga gitu ya kan. Emang nggak expect, emang aku udah nggak expect gitu sih. Iya, santai banget. Jujur, masa kasih tikar di tengah-tengah lapangan futsal dengan perhitungan yang sangat amat akurat ini. Aku merasa akurat banget tau. Nah, terus aku jelasin dong, terus penilaian aku makin bagus. Dan aku jelasin dong, ini tuh lapangannya tuh udah perhitungannya udah akurat tau. Kalau misalnya kayak lapangan futsal beneran, terus kayak dihitungan beneran akurat, tapi tetap aja nilai sama aja. Karena kan maksudnya kayak ya walaupun perhitungan akurat, tapi kalau ya jelek aja gak sih? Mungkin gurunya gitu kali ya, dalam hati kayak ini tetap jelek sih tetap. Jadi kayak ya udah. Iya kan, aku dijelasin karena kayak aku ngeliat dia tuh nyatet nilainya kok kayak kurang gitu ya dari ekspektasi. Jadi aku pikir dengan aku menjelaskan makin bagus, ternyata kayak sama aja. Jadi ya udah. Gurunya ngeliat, nggak tahu kalau gurunya ngerti, dia kayak oh iya gitu. Rumput-rumputnya belum diganti. Nggak sih, kataku tuh karena kayak boring aja gitu. Misalkan kalau lapangan kan gampang kan, tinggal kayak flat gitu, terus tinggal pakai rumput-rumputan, nah kan gampang kan. Jadi emang mungkin kayak dia juga mikir kan, ini kalau misalnya pembuatan ini kayaknya emang gak memakan waktu yang sangat amat banyak. Karena kan pasti guru prakarya kan pasti udah ngerti kan, ini tuh kayaknya effortnya kayak gimana, ini effortnya kayak gini. Mungkin nih ya kelihatan misalnya ini kayu, mungkin itu kelihatan simpel, tapi kan kayak ini nih kayak ada ukiran apa dengan hati gitu kan. Nah jadinya bisa tahu nilainya. Jadi walaupun lapangan itu mungkin udah dengan diameter dan udah dengan perhitungan segala macam, tapi ini tuh kayak cuma basically karton dan rumput dan sedotan dan jaring. Jadi
mau mempertimbangkan juga kayak nggak ada yang dipertimbangkan gitu loh. Jadi aku kayak sangat biasa aja sih, aku nggak masalah banget. Iya, effortnya kurang, iya kayaknya emang dia mikir kayak kurang detail, bener kayaknya. Iya deh, kayak aku harus, ngerti gak sih, kayak buat rumput sendiri harusnya dari clay kayak satu-satu gitu, yang penting selesai. Sebenarnya iya. Nggak sih, sebenarnya aku suka banget prakarya, cuman aku tergantung. Kalau prakarya tuh bener-bener harus mut-mutan. Jadi misalnya di prakarya ini aku tuh seneng, misalnya aku seneng banget prakarya tema kali ini, nah aku tuh kayak seneng ngerjain itu, bener-bener seneng dan kayak nggak SKS dan bener-bener effort. Dan kayak aku tuh nggak ada tidur siang, pulang sekolah tidur siang tuh nggak ada. Aku pulang sekolah itu langsung ngerjain. Tapi kalau misalnya aku beneran kayak aku kayaknya bosen dan aku nggak suka nih sama ini, kayaknya aku emang kayak ngerjain itu jarang-jarang. Kalau disuruh gambar seru, gak lagi, aku kayak gak bisa buat gambar, sumpah. Kayak nilai aku jelek gitu kalau gambar, jujur. Tapi kalau misalnya kayak, ngerti gak sih, pas itu aku pernah kan gerhana bulan gitu ya, gerhana bulan atau gerhana apa gitu. Nah terus itu kayak kerja kelompok, tapi karena kita tuh punya ide, jadi kan biasanya gerhana bulan bisa kan kita print aja gitu kan bulannya. Nah kita tuh sebagai orang yang kayak ngide, kita tuh cat sendiri, jadi kertas terus kita cat sendiri dong bulan-bulannya, terus kayak Saturnus gitu, pokoknya matahari dan lain-lain. Jadi itu aku ngecat sendiri kan. Nah itu aku baru suka, yang kayak gitu-gitu aku suka. Terus pas itu aku ngerjainnya setelah pulang sekolah, dan itu dadakan, kayak aku tuh gak ada plan buat aku tuh kerja kelompok dan aku main ke rumah temen untuk mengerjakan, ngerti gak? Tapi kayak itu pulang sampai malam banget karena kita kayak kebanyakan ngomong gitu sambil ngecat. Aku bisa ngecat tembok kamar. Iya, aku juga bisa tahu itu. Aku pernah, sumpah. Aku pernah ngecat tembok aku sendiri. Dan aku tuh berasa keren. Aku ngerti gak sih, kayak berasa background keren. Misalnya nih ya, kalau misalnya aku ngecat di sini, nah itu background live aku tuh keren gitu. Jadi aku bangga pas itu. Terima kasih Kak Ibnu. Dimarahin? Aku gak dimarahin karena aku udah izin, terus kayak dibolehin. Jadi ya udah, beneran aku ngecat. Tapi tau gak sih aku tuh gambar apa? Aku tuh cuma gambar kotak terus kayak dicat-cat gradasi Van Gogh gitu ceritanya. Nilainya itu nggak apa sih namanya, nggak tugas, itu emang gabut aja. Jadi cerita tuh aku lagi gabut gitu. Terima kasih Kak Aji. Aku lagi gabut kan di kamar, terus aku langsung kayak, aku kayaknya mau melukis. Tapi aku nggak tahu, aku nggak punya kanvas, tapi aku punya tembok. Nah langsung aja di tembok gitu. Gabutnya ya kan, emang bocil tuh biasanya emang, iya gabutnya tuh emang gitu biasanya. Tapi ya nggak dimarahin karena aku kan udah izin. Mungkin kalau aku nggak izin, mungkin itu kali ya baru coba ditembak sini. Jangan, nanti aku dimarahin. Kayaknya kalau sekarang aku dimarahin sih. Puas gak sama hasilnya? Puas, tapi karena cat aku abis, jadi kayak nggak ada yang kayak gagal. Ngerti gak sih, biasa kalau gradasi tuh kayak mut-mutan. Misalnya ya, sisi sini gradasinya tuh kayak perfect, tapi sisi sini tuh gradasinya tuh kayak kurang. Nah, jadi kayak gitu. Jadi walaupun tuh satu kotak yang sama, maksudnya di kanvas, ibaratnya di kanvas yang sama, di tembok yang sama, tapi yang ini tuh kayak di bagian sini tuh gradasinya bagus, yang bagian sini tuh enggak. Jadi aku kayak bete gitu, ada betenya. Cuman karena ya cat aku juga udah habis, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Karena kayak kalaupun mau bete, cat aku juga udah habis, aku nggak bisa membantu. Iya, kurang maksimal bener. Terus aku nggak lanjutin, terus ya udah. Tapi aku kayak pede gitu dulu selfie di backgroundnya cat tanahku. Jadi kayak hasil cat aku terus kayak foto, my new background. Aku kayak keren gitu, bangga. Tapi nggak ada, sebenarnya tuh udah hilang tahu. Ya kan, eksis bener, harus narsis. Terima kasih Kak Aji. Ya udah sih, itu kan emang udah abad kapan ya? Tahun kapan ya itu?
foto yang di-spill bukan chat. Ya udah sih, emang kenapa kalau misalnya mau nge-spill hasil karyanya, emang kenapa, emang gak boleh? Yaudah guys, sekarang aku mau tidur ya guys. Karena ini udah jam segini, aku baru nyadar. Maaf ya, kayak terlalu ngomong banget nih. Karena udah jam segini nih, nanti kalian gak kebangun gak sih? Maaf ya teman-teman, kita tidur aja ya teman-teman. Karena nanti aku juga bangun kan. Ya kan? Gak schedule tuh, oh tidak. Ini aku baca top gifters ya teman-teman. Oke teman-teman, daerah ke-10 ada Kak Muhammad Irsyad. Terima kasih Kak Muhammad Irsyad. Yang ke-9 ada Kak Dodi Surma. Terima kasih Kak Dodi Sukma. Yang ke-8 ada Kak Celo. Terima kasih Kak Celo. Yang ke-7 ada Kak Aji. Terima kasih Kak Aji. Yang ke-6 ada Kak JT Anhu. Terima kasih Kak JT. Yang ke-5 ada Kak Nip Nip. Terima kasih Kak Nip Nip. Yang ke-4 ada Kak Philax. Terima kasih Kak Philax. Yang ke-3 ada Kak Iyas. Terima kasih Kak Iyas. Yang ke-2 ada Kak Padli. Terima kasih Kak Padli. Yang ke-1 ada Kak Bayu. Terima kasih Kak Bayu. Terima kasih guys. Terima kasih ya guys sudah menemani hari ini. Terima kasih guys. Sareng nyopul. Bye bye. Terima kasih ya guys. Rasa imut. Bentar. Dadah guys. Terima kasih ya. Bye bye. Sarangyo. Wah, bye bye. Jangan lupa doa dulu ya. Bye bye. I love you guys so much. Dadah.